Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi sekarang itu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya kemarin sudah disinggung sedikit tentang materi beriman kepada Allah. Mungkin ada yang tahu malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Anak-anak? 10. 10. Masuk, pinter, sipil, nilai 100. Alhamdulillah. Nah, tentang masalah malaikat memang nggak disebutkan ada berapa banyaknya malaikat. Cuman malaikat itu pernah dimuat terus dalam hadis itu, di hadis Bukhari dari Anas ibnu Malik, bahwa Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu bersandar dengan ditemani 7.000 malaikat. Akan tetapi malaikat yang wajib diketahui itu hanya 10. Nabi malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail, dan seterusnya. Nah, adapun manfaat dari mengetahui malaikat-malaikat dan tugasnya itu, antara yang pertama itu dapat memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa. Yang kedua, mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita itu senantiasa menjaga perbuatan kita agar tidak melakukan perilaku-perilaku yang maksiat, dolalat, mukhalafat, dan lain-lain. Yang ketiga, memberi rasa optimis. Selalu berusaha karena Allah Ta'ala. Semua kegiatan itu dilaksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak untuk yang lain, tidak ada maksud yang lain. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ya. Kemudian adanya malaikat itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, di surat At-Takwir ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu bil ufuq al-mubin, yang artinya sungguh dia itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, benar-benar telah melihatnya. Maksudnya melihatnya di sini adalah malaikat Jibril di ufuk yang terang. Tidak hanya itu, kemudian ada lagi di surat Az-Zukhruf ayat 19. Di situ juga dijelaskan tentang adanya malaikat. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmanu inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa alun. Dan yang artinya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat, maksudnya kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kalian kan sudah mengetahui tentang adanya malaikat. Mungkin di sini kalian belum mengetahui apa itu tugas-tugas malaikat. Nah, sekarang kalian membentuk menjadi 6 kelompok. Oke ya? Ya. Sudah Pak. jadi 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti membuat infografis tentang tugas-tugas dari malaikat, 10 malaikat itu tadi. Malaikat Jibril, Israfil, Mungkar, Nakir, dan seterusnya. Kemudian juga tentang pola, disesuaikan dengan pola hidup sehari-hari. Contohnya tentang beriman kepada malaikat Jibril, apa implementasinya kepada kehidupan sehari-hari. Kalau beriman kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril itu sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi kehidupan sehari-hari adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat yang mengatur tentang kesejahteraan umat. Jadi implementasi kepada kehidupan sehari-hari kita adalah berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal tentunya. Jadi seperti itu. Nanti kalian membuat infografis bisa dengan media Canva, terus PPT atau juga ditulis tangan juga bisa. Kemudian setelah jadi ya, nanti dipresentasikan ke depan. Nanti teman-teman bisa memberi komentar dari teman-teman yang presentasi di depan. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Baik. Mungkin ada yang mau presentasi hari ini sekarang? Reno? Enggak, Pak. Masih belum, Reno. Baik. Oh ini, Sipil ini mau maju. Oh ya, Sipil maju. Masih belum siap, Pak. Masih belum siap? Iya. Baik, kalau begitu. Nanti kalau sudah siap, silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya, hasil kerja kelompoknya tersebut. Baik, Pak. Nah, ini sudah ini. Gavin sudah presentasi. Bagus ini, Gavin sudah presentasi. Nah, yang disampaikan Gavin tadi sudah bagus ya teman-teman, tentang tugas-tugas malaikat dan pola hidup ke implementasi pada kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu, bahwa kita itu memang harus meyakini adanya malaikat itu sebagai makhluk Allah. Malaikat itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan tanpa kelamin dan tanpa nafsu. Hanya manusia yang diciptakan Allah itu dengan nafsu. Makanya malaikat itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak melakukan hal-hal lain karena memang nggak punya nafsu. Berbeda dengan manusia, bisa membangkang, maksiat, seperti sipil, mabuk-mabukan. Nah itu nggak boleh itu ya teman-teman ya. Ya, maaf, Jadi seperti itu. Boleh tepuk tangan, diapresiasi pada Mas Gavin yang sudah presentasi tadi. Bagus. Jadi begitu ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.